Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung kembali pada pembelajaran matematika hari ini. Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun ya. Sehingga untuk pelajaran hari ini kalian bisa belajar dengan baik. Oke, untuk hari ini yang akan kita bahas, kita sudah masuk ke bab yang kedua ya, yaitu tentang koordinat kartesius. Bu Guru yakin kalian sudah pernah mendengar sebelumnya tentang namanya koordinat kartesius. Jadi Bu Guru harap pembelajaran kita di bab yang kedua ini kalian bisa lebih mengerti ya. Oke, selamat menyaksikan. Ya, jadi sesuai dengan yang tadi Bu Guru bilang pada pendahuluan, kita akan belajar tentang koordinat kartesius ya untuk pertemuan yang pertama di bab yang kedua ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mengetahui posisi titik terhadap sumbu X, yang kedua mengetahui posisi titik terhadap sumbu Y, yang ketiga mengetahui posisi titik terhadap titik asal yakni 0,0, dan yang terakhir yaitu mengetahui posisi titik terhadap titik acuan A, B. Oke, kita langsung saja mulai pada bagian yang pertama yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu koordinat kartesius. Jadi, koordinat kartesius adalah letak suatu titik objek yang ditulis dengan X, Y. Jadi, pasti kalian sudah mengetahui cara penulisannya ya. Jadi, dimulai dari sumbu X baru sumbu Y. Kalau untuk penerapannya dalam sistem koordinat ini dalam kehidupan sehari-hari, jadi ilustrasinya sini Bu Guru berikan. Yang pertama yaitu radar. Nah, radar ini biasanya digunakan oleh kendaraan udara ya, kendaraan yang digunakan di udara. Kemudian itu ya termasuk dalam hal penerbangan ini ya. Nah, kemudian pada peta juga atau denah itu juga menggunakan sistem koordinat. Kita langsung masuk ke istilah pada bidang koordinat. Nah, istilah pada bidang koordinat ini biasanya yang pertama yaitu sumbu X, di mana sumbu X ini dia garis atau sumbu yang horizontal ya, atau dari kiri ke kanan. Kemudian yang sumbu Y itu secara vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, kalian pasti sudah tahu yang sumbu X yang mana, sumbu Y yang mana ya. Jadi sumbu X ini yang horizontal dari kiri ke kanan, kemudian yang sumbu Y itu secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu tentang posisi titik terhadap atau pada titik kartesius ya. Nah, di sini kalau untuk posisi titik pada bidang kartesius itu dapat tulis dalam bentuk koordinat X, Y ya. Nah, di mana X-nya itu kita sebut absis dan Y kita sebut ordinat. Nah, untuk gambarnya seperti ini contoh soalnya. Nah, pertanyaannya yaitu tentukan koordinat titik A, absis titik A, dan ordinat titik A. Nah, langkah pertama kita lihat dulu titik A-nya di sebelah mana. Ini ya titik A. Nah, cara menentukannya kita cari dulu koordinatnya bagaimana. Kita lihat dari sumbu X dulu ya. Nah, untuk titik A ini ternyata dia memotong sumbu X di angka 6 ya. Jadi kita gambarkan garis putus-putusnya 6 maksudnya di angka 6 ini. Kemudian yang di sumbu Y itu dia memotong di angka 4. Nah, yang ini ya. Jadi titiknya adalah 6,4. Jadi X dulu baru Y. Nah, jadi untuk koordinat titik A kita bisa tuliskan 6,4. Kemudian absis. Nah, absis tadi kan ini absis itu yaitu sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya di sini berapa? Yaitu 6. Nah, kemudian ordinatnya yaitu yang Y adalah 4.
Yang selanjutnya yaitu tentang kuadran bidang kartesius. Nah, untuk kuadran itu pada bidang kartesius dibagi menjadi 4 wilayah. Nah, 4 wilayah itu disebut dengan kartesius ya. Dengan kuadran. Nah, jadi kuadrannya itu dibagi ada 4 kuadran. Nah, ini gambarnya. Jadi, kalau kuadran 1 itu nilai X-nya dan Y-nya positif. Jadi, letaknya di sebelah sini. Ini X-nya positif semua dan Y-nya juga positif semua. Kemudian di kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif ya. Kemudian di kuadran 3 itu X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kemudian untuk kuadran 4, nah ini maksudnya kuadran 4 ya, bukan kuadran 3. Nah, untuk kuadran 4 itu X-nya juga positif, X-nya positif dan Y-nya negatif. Jadi, untuk arah kuadrannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, dari kanan ke kiri ya. Jadi, dari kiri ke kanan, Oke, yang selanjutnya yaitu jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk jarak terhadap sumbu Y, itu nanti jaraknya yang kita ambil adalah ambil dari nilai Y-nya. Kemudian kalau untuk jarak terhadap sumbu Y, itu kita ambil nilai X-nya. Nah, contoh soalnya seperti ini, kemudian ini adalah bidang koordinatnya. Yang ditanya adalah jarak titik A terhadap sumbu Y dan jarak titik B terhadap sumbu X. Nah, kita lihat dulu di sini titik A-nya itu berapa koordinatnya. Nah, titik A ini memotong di sumbu X-nya 6 dan sumbu Y-nya adalah 4. Maka koordinatnya adalah 6,4. Sedangkan yang B ini sumbu X-nya dia memotong di angka negatif 6 dan Y-nya adalah 5, maka titik koordinatnya adalah negatif 6,5. Berarti jarak titik A terhadap sumbu Y itu berapa? Nah, kalau yang terhadap sumbu Y berarti yang kita ambil nilai X-nya saja ya, yaitu 6 kalau untuk titik A. Nah, kemudian kalau titik B yang ditanyanya adalah terhadap sumbu X, berarti yang kita ambil nilai Y-nya saja ya, berarti nilainya adalah 5. Nah, tapi kalau nanti misalnya ya ini titik B-nya ini negatif 6, negatif 5. Kalau ditanyanya sumbu X, berarti jawabnya ya tetap 5 karena yang diambil hanya untuk jarak itu nilainya selalu positif walaupun koordinatnya itu negatif. Jadi jaraknya nanti kita tambahkan. Nah, kalau misalnya ini kan jarak titik A terhadap sumbu Y, jadi sama dengan 6 satuan. Nanti ditambah dengan satuan, tulis satuan biasa gitu aja ya. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0 ya. Nah, ini kalau untuk terhadap titik 0,0 itu cara bacanya atau cara menentukannya sama seperti biasa kalian menentukan, sama seperti yang awal-awal tadi kita cara menentukannya ya. Jadi ya sama. Jadi misalnya di sini titik A. Titik A itu kenapa di sini? Nah, kenapa ditulisnya 2 satuan ke kiri? Nah, kita lihat. Ini kan mulai X dulu baru Y ya. Nah, X-nya ini kan negatif 2. Jadi, kalau untuk sumbu X, jika nilainya negatif, itu artinya arahnya ke kiri. Kemudian kalau dia positif, arahnya ke kanan. Itu untuk sumbu X. Nah, kalau sumbu Y, kalau dia nilainya positif, berarti arahnya ke atas. Sedangkan kalau dia nilainya negatif, arahnya ke bawah ya. Nah, sama seperti yang A ini, karena di sini X-nya negatif 2, berarti 2 satuan ke kiri. Kemudian karena Y-nya positif, berarti 2 satuan ke atas. Nah, begitupun juga yang B. Yang B ini titiknya 3,4 ya. Berarti karena 3-nya positif, ini kan sumbu X, berarti pasti otomatis arahnya ke kanan. Dan 4 ini juga positif di sumbu Y, berarti arahnya ke atas ya. Nah, begitu juga yang C, D, dan E ya.
Oke, nah ini part yang terakhir yaitu posisi titik terhadap titik acuan yaitu A, B, di mana artinya berarti nanti yang jadi titik acuannya kan tadi biasanya 0,0. Nah, ini sekarang ada pada titik tertentu ya. Nah, contoh soalnya sama seperti yang tadi. Jadi, untuk contoh soal yang ini Bu Guru ambil titik acuannya pakai yang C. Nah, ini tergantung soal ya. Nah, di sini karena Bu Guru maunya pakai titik acuannya yang C. Nah, bagaimana cara menentukan titik-titik yang lainnya? Titik A, titik B, titik E, titik D, titik O pun juga sama ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, pakai tabel seperti ini ya. Jadi kita tuliskan ada posisi awal. Nah, posisi awal ini kita masukkan semua titik-titik koordinat selain titik C, karena titik C itu sebagai titik acuan ya. Nah, cara menentukannya pun sama seperti biasa, menentukan posisi awalnya. Kemudian, untuk menentukan posisi akhirnya atau A aksennya, B aksen, C aksen, nah itu ya, seperti itu cara menghitungnya ya, yaitu kan ini titiknya negatif 2,5 titik A-nya. Nah, titik acuannya itu kita pakai C. Titik C-nya ini 1,2. Jadi caranya adalah nanti kita tinggal mengurangkan titik yang di sumbu X dikurangi dengan yang sumbu X. Nah, yang sumbu Y dikurangi dengan yang sumbu Y. Jadi seperti ini. A aksen buka kurung negatif 2 karena dari sumbu X-nya A-nya 2. Kemudian dikurangi dengan yang C 1, koma, nah sumbu Y-nya yang A 5, dikurangi dengan sumbu Y yang C yaitu 2. Jadi tinggal kita hitung negatif 2 kurangi 1 yaitu negatif 3, dan 5 kurangi 2 itu 3. Jadi A aksennya adalah negatif 3,3 ya. Nah, begitupun yang B juga sama. Kalau posisi awalnya di sini 3,4 ya. Ini 3 dan yang ini 4. Nah, tinggal kita kurangi. 3 dikurangi 1, hasilnya 2. Kemudian 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Jadi 2,2. Nah, ini kalau caranya yang dikurangi. Nah, kalau bagaimana caranya kalau kita bisa juga menggunakan dengan dari bidang koordinat ini ya. Jadi caranya misalnya kan titik acuannya tadi yang C ini kan. Nah, kita pakai yang A. Berarti dari titik A, dari titik C mau ke A ini berapa langkah dia untuk yang pada sumbu X-nya? Kita tinggal hitung 1, 2, 3 ya. Nah, ini arahnya kemana? Ke kanan, ke kiri ya. Jadi ingat kalau dia ke kiri maka negatif. Negatif berapa? Karena ini 3 langkah, jadi negatif 3. Sama kan? Nah, kemudian, sumbu Y-nya sekarang kita lihat. Titik A-nya ini kan di atas, berarti arahnya ke atas. Berapa langkah dia ke atas dari titik yang ini setelah kita berhenti di titik X? Nah, kita hitung 1, 2, 3 ya. Jadi 3 langkah ke atas. Berarti kalau ke atas nilainya positif ya. Jadi sama ya, ini negatif 3,3. Nah, begitu juga dengan titik-titik yang lainnya. Nanti pasti kalian juga bisa mengartikannya ya. Oke, sekian untuk pembelajaran matematika pada pertemuan pertama di bab yang kedua ini. Semoga kalian semua mengerti, dan bagi yang belum mengerti bisa bertanya ke Bu Guru lewat GCR atau WA ya. Jadi Bu Guru tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Terima kasih.